Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan selalu dilimpahkan karunia dan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita karunia dan kasih sayangnya sehingga kita dapat berkumpul kembali bermajelis ilmu, membahas tentang Asmaul Husna. Mudah-mudahan ini selalu menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam hari ini Asmaul Husna yang akan kita bahas yaitu Al-Mujib. Al-Mujib. Makna Al-Mujib seperti yang sudah kita ketahui bersama, yaitu yang maha mengabulkan, yang maha mengabulkan. Di dalam Al-Quran, Asmaul Husna Al-Mujib hanya tersebut sebanyak 2 kali dengan bentuk penyebutan yang berbeda. Yang pertama, Allah menyebutkan Asmaul Husna Al-Mujib dalam bentuk mufrad atau bentuk tunggal. Di dalam surat Hud ayat 61 Allah mengatakan inna rabbi qaribun mujibun. Sesungguhnya Tuhanku qarib, maha dekat, dan mujib, maha mengabulkan. Allah sebutkan dengan bentuk tunggal, satu, mujib. Berikutnya di dalam surat Fussilat ayat yang ke-72 Allah menyebutkan Asmaul Husna Al-Mujib dengan bentuk jamak, ya, dengan bentuk jamak. Allah berfirman walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka kami benar-benar yang terbaik di dalam mengabulkan. Al-Mujibun, Allah menyebut nama Al-Mujib dengan bentuk jamak. Ya, kalau ayat yang pertama tadi adalah Al-Mujib, ayat yang kedua Al-Mujibun dalam bentuk jamak. Ada beberapa perbedaan antara ayat yang pertama yaitu inna rabbi qaribun mujib dengan ayat yang kedua walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Perbedaan yang pertama, pada ayat yang pertama Allah menyebutkan Al-Mujib bergandengan dengan nama yang lain, yaitu apa? Qarib. Inna rabbi qaribun mujib. 2 Asmaul Husna.
Qarib dan Mujib. Sedangkan pada ayat yang kedua, walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun, Allah tidak menggandengkan nama Al-Mujib dengan Asmaul Husna yang lain. Aspek yang lain atau perbedaan yang lain, pada ayat yang pertama Allah menyebut Al-Mujib dan Al-Qarib tentunya dalam konteks istighfar dan taubat. Ini perbedaan yang kedua. Sedangkan dalam ayat yang kedua, walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun, Allah menyebut dalam konteks doa. Jemaahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Jadi orang-orang yang beristighfar, mereka bertaubat dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka memiliki keyakinan penuh bahwasanya Allah Al-Mujib adalah yang mengabulkan terhadap istighfar dan taubat mereka. Jadi sebesar apapun dosa kita, sesering apapun kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka kita nggak boleh putus asa. Kita harus tetap husnudzon bahwasanya Allah akan menerima, karena dalam ayat tadi Allah menyebut Asmaul Husna Al-Mujib dalam pembicaraan taubat. Allah menginginkan kepada mereka, setiap orang yang bertaubat selalu berada dalam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, Maha mengabulkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, penyebutan Al-Mujib hanya 2 ayat ini saja di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Hud tadi dan di dalam surat Fussilat. Meskipun hanya 2 ayat atau 2 tempat Allah menyebut nama Al-Mujib, tapi banyak ayat-ayat lain yang menyebut maknanya sama dengan Al-Mujib. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentangku, maka jawablah, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku. Kalau di dalam 2 ayat yang pertama tadi, di dalam surat Hud dan Fussilat, Allah menyebut Asmaul Husna Al-Mujib secara tegas. Tapi di dalam ayat lain Allah menyebut Al-Mujib dengan secara tidak tegas. Artinya di dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan bentuk kata kerja, bukan dalam bentuk Asmaul Husna. Ujibu da'watad da'i, ujibu dalam bentuk kata kerja, tapi maknanya sama dengan Al-Mujib. Dan kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa para nabinya. Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria, Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim, Allah kabulkan doa Nabi Musa, dan seterusnya. Maka ini semakin menguatkan kepada kita bahwa makna dari Asmaul Husna Al-Mujib adalah yang Maha mengabulkan. Allah mengabulkan setiap permintaan, setiap permintaan orang-orang yang berdoa kepadanya. Jadi yang perlu kita garis bawahi, setiap kali Allah mengilhamkan kepada kita untuk kita berdoa, maka percayalah bahwasanya ketika Allah menggerakkan hati kita untuk berdoa, Allah tidak akan menyia-nyiakannya.
Ini sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin terjadi ketika Allah menggerakkan, memberikan hidayah kepada hambanya untuk berdoa, kemudian Allah menyia-nyiakan doanya hamba tersebut. Ini perkara yang tidak mungkin terjadi. Maka yang menjadi kekhawatiran kita itu bukan apakah doa kita dikabulkan atau tidak, tapi apa? Yang menjadi kekhawatiran kita adalah masih bisakah, masih mampukah kita untuk berdoa? Ini yang perlu menjadi kekhawatiran kita. Makanya sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lastu ahmilu hammal ijabati walakinni ahmilu hamma ad-du'a. Ya, fa innal ijabata ma'ahu. Sesungguhnya yang aku khawatirkan itu bukan diijabahnya sebuah doa, akan tetapi apa? Yang aku khawatirkan itu adalah tidak diberikannya ilham kepadaku untuk berdoa. Jadi yang dikhawatirkan oleh sahabat Umar bukan apakah doanya diijabah atau tidak, tapi yang menjadi kekhawatiran beliau adalah apakah Allah memberikan ilham, kemampuan dirinya untuk berdoa. Ini yang menjadi kekhawatiran sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhu. Maka ketika Allah memberikan taufik ya kepada hambanya untuk berdoa, maka Allah ingin memberikan kebaikan. Dan itu bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Allah memberikan dia untuk berdoa, dan Allah memberikan dia juga untuk diijabah. Sehingga inilah yang menjadi kekhawatiran kita, bahwa Allah tidak memberikan taufik kepada kita untuk berdoa kepadanya. Ya, karena setiap doa yang diminta oleh hambanya itu pasti diijabah. Ya, pasti diijabah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemampuan kita untuk berdoa ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah, nikmat yang sangat besar. Maka jika seseorang di antara kita diberikan kelapangan oleh Allah untuk berdoa, itu pertanda bahwa Allah ingin memberikan kepadanya sebuah kebaikan. Oleh sebab itu, jangan pernah kita meremehkan semangat untuk berdoa, meskipun hasilnya belum nampak. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu secara umum. Seperti ayat yang kita baca tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Allah menyebutkan secara umum. Allah tidak mengkhususkan yang diijabah itu adalah fulan A, fulan B, fulan C, dan seterusnya. Tidak. Tapi Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'a. Siapapun yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada orang-orang spesial ya, yang doa mereka itu benar-benar didengar oleh Allah, benar-benar diijabah. Siapa mereka? Ada dua macam. Yang pertama, orang spesial dengan nama khusus. Ya, ini doanya langsung diijabah oleh Allah. Kita ambil contoh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, beliau adalah sahabat yang mulia. Ketika perang Badar, beliau adalah satu-satunya sahabat yang memegang panah.
Dan di dalam Islam, sahabat yang pertama kali memanah itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika perang Badar, Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdoa kepada Allah. Ketika beliau meletakkan busurnya ke anak panah ke busur gitu ya. Kemudian beliau mengarahkan kepada musuh. Beliau sembari berdoa, Allahumma saddid ramyati wastajib du'ai. Ya Allah, patenkanlah, paskanlah, ya, tepatkanlah bidikanku, ya, kepada musuh-musuhku, dan ijabahlah doaku. Maka Nabi SAW mendengar doa yang dilantunkan oleh Sa'ad, beliau pun berdoa, Allahumma stajib doa. Ya Allah, ijabahlah doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka di dalam riwayat dikatakan setiap bidikan Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya selalu mengena musuhnya, mengena dadanya, lehernya, ya, kepalanya, perutnya, selalu tepat sasaran. Doanya diijabah oleh Allah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Masih dalam atau tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, selain beliau dikenal sebagai pemanah ulung, ya, panglima Islam, beliau juga doanya diijabah oleh Allah. Salah satu kisah yang masyhur lagi, yaitu ketika wilayah Irak, ya, wilayah Irak ditaklukkan, maka Sayyidina Umar memberikan jabatan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur di Kufah. Sa'ad ini terkenal dengan keadilannya, terkenal dengan zuhudnya, terkenal dengan ketegasannya. Beliau juga terkenal dengan tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya. Tapi ada sebagian orang-orang Kufah yang tidak senang terhadap gaya kepemimpinannya, sehingga di antara mereka ada yang memfitnah bahwasanya Umar itu tidak pernah memimpin sholat, ya, sholatnya itu buruk. Sehingga ketika mendengar penjelasan atau fitnah tersebut, ya, Umar gak langsung percaya. Umar memerintahkan utusan untuk mengecek setiap masjid-masjid yang ada di Kufah. Maka utusan-utusan tersebut menanyakan bagaimana tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka mereka menjawab, tidak ada yang lebih baik, ya, tentang memimpin sholat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka tentu ini menjadi suatu bahan penolakan tentang fitnah-fitnah tersebut. Di sisi lain ada orang yang memfitnah dengan sangat kejam, ya, mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, ya, Sa'ad adalah orang yang tidak pernah keluar ke medan perang. Sa'ad adalah orang yang tidak berlaku adil. Dia juga tidak pernah menegakkan sholat dengan baik. Ini murni, ya, fitnah, ya, karena Sa'ad tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka ketika fitnah tersebut sampai kepada Sa'ad, ya, saat mendengar laporan tersebut, maka beliau sangat sedih. Bukan sedih karena kedudukan, kehormatan dirinya. Maka Sa'ad kemudian mengangkat kedua tangannya, ya, dan berdoa kepada Allah, Allahumma in kana 'abduka kadiban qama riya'an wa sum'atan. Ya Allah, jika hambamu ini yang memfitnah diriku tadi berdusta, dia melakukannya dalam keadaan riya dan sum'ah, fa'atil umrahu, maka panjangkanlah umurnya, wa'atil faqrahu, dan panjangkanlah kefakirannya, wa'aridhu lil fitani, dan tampakkanlah kepadanya fitnah. Jadi doa Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap orang yang memfitnahnya tadi ada 3.
panjang umur, ya, kemudian fakir dan terkena fitnah wanita. Jadi umur yang panjang itu tidak selalu sebuah tanda keberkahan, ya. Ketika diiringi dengan kefakiran, ketika diiringi dengan fitnah, maka ini bisa menjadi hukuman. Seolah-olah doa Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan doa kebencian semata, ya, tapi tidak. Ini seruan Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, keadilan kepada Allah. Karena fitnah terhadap pemimpin yang adil merupakan dosa yang sangat besar. Waktu berjalan, ya, Allah ijabah doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang memfitnah tadi, Pak, ya, itu dipanjangkan umurnya dalam keadaan fakir dan terkena fitnah wanita. Sehingga dikisahkan saking tuanya laki-laki tadi itu alis matanya itu sampai menjurai ke bawah, sampai nempel ke pipi, saking tuanya. Dan dia dalam keadaan fakir, dan setiap melihat wanita yang jalan di jalan-jalan itu, ya, dia menggodanya, ya. Maka orang-orang Kufah ketika melihat laki-laki tadi, ya, ini berkat doa Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, diberikan umur panjang, diberikan kefakiran, diberikan fitnah wanita. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada orang spesial, ya, dengan nama khusus yang Allah ijabah doanya. Contoh yang lain, orang spesial dengan nama khusus yang Allah ijabah doanya, nama yang masyhur, yang sudah kita maklum bersama, seseorang yang hidup di zaman Nabi, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi, dan namanya disebut-sebut oleh Nabi sebagai orang yang doanya mustajab. Siapa namanya, Pak? Uwais Al-Qarni, ya, dari Yaman. Beliau, ya, kalau kita merujuk kepada definisi sahabat, maka beliau tidak dikatakan sebagai sahabat, ya, karena yang dinamakan sebagai sahabat adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mata bihi mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Yang dinamakan sebagai sahabat adalah orang yang berjumpa langsung dengan Nabi, ya, tatap muka dengan Nabi, beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam. Uwais Al-Qarni adalah orang yang berasal dari Yaman, tinggalnya di Yaman. Beliau itu sangat berbakti kepada ibundanya. Maka suatu hari ibundanya mengatakan, "Wahai Uwais, aku mendengar bahwa di Madinah ada nabi baru, ya, maka pergilah ke sana, jumpailah nabi tersebut." Ya, tapi ibunya memesan jangan lama-lama karena ibunya sakit. Berangkatlah Uwais ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, ternyata Nabi tidak sedang berada di Madinah. Maka Uwais menunggu kedatangan Nabi, ya, karena ingat pesan ibundanya tadi jangan lama-lama, ya, karena lagi sakit. Maka Uwais pun, ya, kembali ke Yaman, ya, dengan tangan kosong, tidak berjumpa dengan Nabi, ya. Maka meskipun Uwais adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, tapi dia tidak dikatakan sebagai seorang sahabat, ya, karena tidak berjumpa dengan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar radhiyallahu anhu, suatu saat ada orang yang bernama Uwais berasal dari Yaman. Maka Rasulullah mewasiatkan kepada Umar, mintalah kepadanya istighfar dan doa untukmu. Sesungguhnya doanya itu adalah mustajab. Dan dia mempunyai seorang ibu
yang dia sangat berbakti kepadanya. Dan dia dulu, Uwais Al-Qarni ini punya penyakit belang kulit yang sembuh ya, tapi hanya sedikit saja. Maka sepeninggalnya wafatnya Rasulullah SAW, ketika ada jamaah haji yang berasal dari Yaman, maka Umar mencari seseorang yang bernama Uwais. Singkat cerita, ya, suatu tahun Umar menjumpai gerombolan dari Yaman yang melakukan ibadah haji dan menanyakan, apakah Anda yang bernama Uwais? Maka ia menjawab, ya. Apakah Anda mempunyai ibu yang Anda sangat berbakti kepadanya? Maka ia menjawab, iya. Apakah dulu Anda punya penyakit belang kemudian sembuh tapi hanya sedikit? Maka ia menjawab, iya. Ya, maka Umar teringat pesan Rasulullah bahwasanya doanya mustajab. Maka Umar pun meminta Uwais Al-Qarni untuk mendoakan dirinya, ya, dan beristighfar untuk dirinya. Uwais bingung, ya, tapi mau nggak mau kemudian Uwais mengangkat kedua tangannya dan berdoa untuk sahabat Umar radhiyallahu anhu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Uwais mendoakan Umar, maka Umar pun memberikan imbalan. Wahai Uwais, maukah engkau aku tuliskan surat supaya engkau terkenal di negeri ini? Maka Uwais menjawab, tidak perlu. Ya, biarlah aku terkenal di langit, ya, nggak perlu aku terkenal di bumi. Nah, inilah yang kedua, Uwais Al-Qarni, ya, orang spesial dengan nama khusus yang Allah ijabah doanya. Yang kedua, orang-orang spesial dengan sifat-sifat khusus yang doanya juga mustajab, diijabah oleh Allah. Dan mudah-mudahan ini termasuk kita di dalamnya. Yang pertama, kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doa mereka tidak tertolak. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai berbuka. Jadi orang yang puasa itu doanya mustajab. Puasa apa saja? Puasa wajibkah? Puasa sunnahkah? Doanya mustajab. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, sepanjang waktu itu doanya mustajab, diijabah oleh Allah. Maka jangan sampai, ya, ketika kita puasa menyia-nyiakan waktu mustajab tersebut, ya. Banyak-banyaklah berdoa. Yang kedua, al-imamul adil, imam yang adil, ya, imam yang adil doanya mustajab, seperti yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, ya. Beliau adalah imam atau pemimpin yang adil yang doanya mustajab. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, dan doa orang yang terzalimi. Ya, orang yang terzalimi itu doanya mustajab, ya, diijabah oleh Allah. Maka hati-hati dalam berbicara, hati-hati di dalam bersikap, hati-hati di dalam membuat kebijakan. Jika ada kebijakan yang kita keluarkan, kemudian kebijakan tersebut ternyata menzolimi sebagian orang, maka ingatlah, orang yang terzolimi tersebut doanya mustajab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal ketika diperintahkan untuk pergi ke Yaman untuk mengurusi perihal zakat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wattaqi da'watal mazlum, takutlah engkau terhadap doa orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena sesungguhnya orang yang zalim itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Tidak ada pembatas sehingga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka sekali lagi, hati-hatilah kita di dalam berucap, di dalam bertindak, di dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga tidak ada orang yang terzalimi oleh perihal tersebut. Ini hadis yang pertama. Ada 3 orang dengan sifat khusus yang Allah ijabah. Yang pertama tadi apa? As-shaim, orang yang berpuasa sampai berbuka. Yang kedua, imam adil. Yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Thalathatun da'watun mustajabatun la syakka fihinna." Ada 3 juga, 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi. Artinya doanya benar-benar mustajab. Siapa mereka? Yang pertama, da'watul mazlum. Sama. Doa orang yang terzalimi. Ini sudah kita sampaikan. Yang kedua, da'watul musafir. Doanya orang musafir, orang yang bepergian. Kita dari Bojonggede, kemudian ke Bandung. Ini doa kita selama perjalanan ini mustajab, Pak. Kalau kita mudik dari sini ke kampung halaman, selama perjalanan itulah doa kita mustajab. Maka jangan sia-siakan waktu selama di perjalanan. Banyak-banyaklah berdoa. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan kenapa alasan doa orang musafir itu diijabah oleh Allah. Yang pertama, karena orang yang safar itu hatinya lemah. Hatinya lemah. Orang yang musafir itu adalah tawadhu. Orang yang musafir itu sangat bergantung kepada Allah. Kalau kita musafir itu kan di dalam hadis itu dikatakan as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu potongan dari azab. Apa maksudnya? Butuh perjuangan, capek, capek pikiran, capek fisik, capek dompet, kan gitu. Qit'atun minal adab, potongan dari adab. Sehingga sebab-sebab inilah yang menjadikan doa-doa orang musafir itu mustajab, diijabah oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa da'watul walid liwaladihi, dan doa orang tua untuk anaknya. Maka doa kita terhadap anak-anak kita itu seperti anak panah yang tidak pernah meleset, selalu tepat sasaran. Maka maaf, senakal-nakalnya anak kita, sebandel-bandelnya anak kita, jangan pernah kita mendoakan keburukan untuk mereka. Karena ingat, doa yang mustajab itu adalah doa orang tua terhadap anak-anaknya. Sebandel apapun anak kita, jangan pernah mendoakan keburukan untuk mereka. Seharusnya sebaliknya, kalau mereka bandel itu, kebaikan-kebaikanlah yang kita lantunkan untuk mereka. Kisah yang masyhur, kisah Syekh Sudes, yang dia itu masa kecilnya nakal gitu kan, diceritakan. Kemudian ibundanya mengatakan apa? Semoga kamu menjadi imam Masjidil Haram. Mustajab doa orang tua kepada anaknya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa doa orang-orang spesial dengan sifat khusus yang Allah ijabah. Jadi ada 2, ada orang spesial dengan nama khusus, di antaranya tadi Sa'ad dan Uwais. Ada doa orang spesial dengan sifat-sifat khusus. Ada 2 hadis yang kita sampaikan tadi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kita merasa putus asa dalam berdoa. Selalulah berhusnudzon bahwa Allah mengabulkan doa kita.
Maka kita harus yakin, ya, seyakin-yakinnya. Meskipun kita selalu jatuh ke dalam lubang kemaksiatan, maka kita tetap yakin, tetap optimis bahwa Allah mengijabah doa kita. Makhluk yang paling durhaka di muka bumi ini, itu pun doanya masih diterima oleh Allah. Siapa, Pak? Iblis. Makhluk terkutuk, makhluk yang paling durhaka. Sebelum Allah mengusir dari surga, apa permintaan iblis? Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah aku, berikanlah aku umur panjang sampai hari kiamat. Dikabulkan enggak Pak sama Allah? Qala fa innaka minal mundharin. Ya, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Iblis yang mempunyai sifat paling durhaka di alam semesta ini masih diijabah oleh Allah. Maka apalagi dengan kita, yang kita masih beribadah, kita masih sholat, masih ruku, masih sujud, maka lebih-lebih lagi, ya, maka kita nggak boleh putus asa, ya, ketika kita berdoa. Kita harus yakin bahwasanya Allah akan mengijabah permintaan dan doa-doa kita. Pertanyaannya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita nggak boleh putus asa ketika berdoa? Kenapa kita harus yakin bahwasanya Allah mengijabah doa kita? Dan kenapa kita harus terus berdoa kepada Allah meskipun mungkin hasilnya belum nampak? Yang pertama, mana? Kamu jawab. Azan dulu kan? Nggak ada orang ya? Oh, ada. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan sedikit. Kenapa alasan ya kita harus yakin ya bahwa doa kita diijabah dan kita harus selalu berdoa kepada Allah? Jawabannya ada dua. Yang pertama, karena Allah Al-Mujib, Allah Maha mengabulkan. Maka Allah malu apabila ada seorang hamba yang berdoa kepadanya kemudian kembali dengan tangan kosong. Kalau kita ada doa mengangkat tangan, ya, di salah satu adab doa kan mengangkat tangan. Kita meminta apa saja kepada Allah. Kemudian ketika kita menurunkan kedua tangan kita, ya, dan Allah tidak mengijabah doa kita, maka Allah malu. Ya, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Annallaha hayyun karim." Sesungguhnya Allah itu maha malu, maha pemurah. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran. Ya, Allah sangat malu ketika ada seorang yang mengangkat kedua tangan kepadanya berdoa dan kemudian ia kembali dengan tangan kosong. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan biasakan kita meminta kepada yang tidak malu ketika menolak. Siapa, Pak? Manusia. Ya, manusia itu kan nggak malu kalau menolak. Ada orang yang butuh bantuan, maaf, nggak malu. Tapi yang malu untuk menolak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jika seseorang ya berdoa dengan tulus kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, maka Allah pasti memberi kepadanya sesuatu. Dan memberinya Allah, ya, bentuk mengijabahnya Allah kepada hambanya itu ada tiga. Dengan dikabulkannya secara langsung. Kita doa minta apa, kemudian Allah langsung ijabah.
tentu bentuk langsungnya ijabah Allah ini ketika kita di dunia, ya, bisa langsung ketika itu kita doa langsung diijabah. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika meminta pertolongan kepada Allah, ya, dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, langsung Allah ijabah, ya. Dan tentu juga bentuk ijabah Allah secara langsung ini ditunda, tapi masih di dunia, ya. Tapi enggak secara langsung detik itu. Jadi jangan sampai kita itu apa ya, doa subuh pagi minta langsung diijabah, ya. Doa maghrib tengah malam langsung minta diijabah. Ya, tapi itulah sifat manusia. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dalam keadaan terburu-buru. Ya, pinginnya cepat, pinginnya instan. Doa subuh pagi langsung minta diijabah. Pertanyaannya, besar mana hasilnya doa yang langsung Allah ijabah dengan doa yang Allah tunda? Besar mana, Pak? Besar yang Allah tunda. Allah itu sangat ngerti kebutuhan kita. Allah lebih ngerti kapan waktu yang tepat untuk diri kita. Jadi Allah menunda doa-doa mengijabah doa-doa kita. Itu Allah ingin menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Maka jangan pernah kita seuzon sama Allah. Doa saya kok nggak pernah diijabah ini. Doa baru seminggu minta diijabah. Ya, doa baru sebulan minta diijabah. Meskipun bertahun-tahun kita berdoa dan kita belum melihat tampak hasilnya, maka kita jangan pernah berhenti berdoa. Di sana itu Allah ingin menguji sampai mana batas kesabaran Anda, ya, di dalam menunggu ijabah ini. Kita lihat Nabi Zakaria, berapa tahun beliau itu meminta apa? Meminta anak, ya, kepada Allah. Berapa tahun, Pak? Hampir 100 tahun. Diijabah nggak Pak doanya, Pak? Diijabah, tapi lamanya tadi hampir 100 tahun. Tapi lihat hasilnya, apa yang Allah berikan? Seorang anak yang menjadi nabi dan rasul. Siapa? Yahya. Nabi Ibrahim berdoa minta anak, berapa tahun doanya? Hampir 80 tahun. Allah ijabah dengan waktu penundaan yang sangat lama. Tapi apa hasilnya? Seorang anak yang luar biasa yang menjadi rasul. Siapa? Ismail. Jadi doa yang ditunda ijabahnya oleh Allah ini pasti sesuatu yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Jadi sekali lagi kita nggak boleh suudzon sama Allah. Kita nggak boleh buru-buru, ya, untuk diijabah doa kita. Sabar, ya. Pasti Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik dan luar biasa untuk kita. Ini yang pertama, Allah kabulkan doa secara langsung. Yang kedua, bentuk pemberian Allah, ya, dari doa-doa hambanya, yaitu Allah simpan doanya di akhirat, ya, sebagai pahala. Jadi kalau misal doa kita nggak diijabah selama di dunia, maka yakinlah bahwasanya doa tersebut itu Allah simpan di akhirat sebagai pahala untuk kita. Ya, jadi Allah itu nggak menyia-nyiakan doa hambanya. Yang terakhir, bentuk pemberian Allah kepada hambanya yang meminta, yaitu dijauhkan darinya keburukan yang setara. Misal, ya, kita mengalami sakit yang perlu operasi, dan operasi itu ternyata butuh uang yang tidak sedikit. Ya, saya kemarin ngobrol sama jamaah, ada yang kena jantung, ya, beberapa bulan yang lalu sudah pasang ring, ya, kemudian nggak sanggup,
kemudian bypass. Yang ini kalau nggak di cover BPJS itu butuh dana 400 juta. Ya. Jadi bentuk pemberian Allah kepada hambanya itu apa, Pak? Kita dihindarkan dari hal-hal yang bersifat keburukan yang setara. Jadi Allah hindarkan. Yang tadinya kita harusnya membayar 400 juta, ini Allah hindarkan. Ya. Baik, jamaah yang dimulakan oleh Allah, yang menjadi keyakinan kita bahwasanya ketika kita meminta kepada Allah apapun itu bentuknya, maka kita harus yakin bahwasanya Allah itu punya apa yang kita minta, yang kita butuhkan, yang kita pinta itu nggak akan pernah keluar dari bumi dan langit. Ada sesuatu yang kita butuhkan yang keluar dari bumi ini, dari langit. Rumah, mobil, istri cantik, anak cerdas, nggak ada yang keluar dari bumi. Kekayaan, siapa yang punya langit dan bumi dan seisinya? Di dalam ayat kursi yang sering kita hafal, yang sering kita baca, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah pemilik ya segala yang ada di langit dan di bumi. Maka kita nggak perlu ragu ya ketika meminta kepada Allah. Kita nggak perlu husnuzon, nggak perlu putus asa. Ya, segala sesuatu yang kita minta apapun bentuknya itu Allah punya segalanya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini kajian kita pada malam hari ini terkait dengan nama Allah Al-Mujib, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa hambanya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi yang ayat kedua itu susila bukan as-sofat. Surat ini saya tulis As-Sofat. Ya, As-Sofat sana. As-Sofat ayat 72. Ah. 7 berapa? 75. Salah lihat. Ini berarti apa namanya? Nomor surat. Coba. Ayat 7 berapa? Ayat 74. Kalau Fusilat ayat 50 ayat itu baik. Syukron, jazakallahu khairan. Terima kasih. Ya. Hanya 54 ayat. Ini tanda berarti memperhatikan kajian, insyaallah. Hah? Nggak tidur, masya Allah, luar biasa. Nah, aplikasi saya lagi error nih. Terima kasih banyak Pak Rudi. Ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.